Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Geokimia akan mempresentasikan materi mengenai biosfer. Adapun anggota dari kelompok 8 itu sendiri, yang pertama ada Justin dengan NPM 24, yang kedua ada saya sendiri yaitu Mulyawan Saputra dengan NPM 38, kemudian yang ketiga ada Siti Nurani dengan NPM 40. Adapun timeline yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada biosfer, yang kedua masa biosfer, yang ketiga komposisi biosfer, yang keempat deposit biogenik, yang kelima asal-usul batu bara, yang keenam asal-usul minyak bumi, yang ketujuh konsentrasi elemen minor dalam deposit biogenik, yang kedelapan siklus geokimia karbon. Baiklah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang biosfer. Nah, konsep biosfer itu diperkenalkan oleh Lamarck. Nah, istilah ini digunakan dalam dua pengertian, yaitu yang pertama menunjukkan bahwa bagian bumi yang mampu menopang kehidupan, dan yang lainnya itu menunjukkan jumlah total materi hidup tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Dalam pengertian pertama ini, tampaknya terdiri dari zona sempit di permukaan hidrosfer dan litosfer. Ini memang merupakan wilayah di mana kehidupan paling produktif. Berkat konjungsi yang menguntungkan antara air, udara, dan energi radiasi. Namun, zona kehidupan yang lebih luas dari ini, serangga dan spora telah dikumpulkan di ketinggian. Nah, organisme hidup telah dikeruk dan dasar laut pada kedalaman yang sangat dalam, dan bakteri telah ditemukan di air asin sumur minyak dari dalam bagian atas lapisan kerak. Nah, kemudian pengaruh biosfer dalam geokimia itu mencakup jangkauan yang lebih besar. Bahan-bahan tak hidup yang berasal dari biokimia terakumulasi atau terangkut di area yang luas di bumi dan sangat mempengaruhi distribusi dan akumulasi banyak elemen. Geokimia biosfer dapat dianggap sebagai biogeokimia seperti di sekolah Rusia yang dikembangkan oleh Vernadsky atau sebagai geokimia organik. Dalam kedua kasus penting untuk menyadari bahwa ia memiliki perbedaan yang sewenang-wenang dari biokimia, sedangkan biokimia terutama berkaitan dengan reaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup. Geokimia organik itu berkaitan dengan reaksi kimia yang terjadi dikendalikan oleh organisme hidup. Keseimbangan unsur seperti itu akan memerlukan kinetika pergerakan materi untuk masuk dan keluar dari organisme serta massa biosfer baik yang hidup maupun yang mati. Kemudian biosfer ini berkembang lebih lambat daripada bidang geologis lainnya karena kehidupan hampir tidak dapat dimulai sebelum kondisi permukaan seperti sekarang ini mungkin dengan atmosfer dan hidrosfer. Nah, berapa lama kemudian ini sebagian besar itu merupakan masalah spekulasi. Fosil yang terawetkan dengan baik pertama kali muncul dalam formasi Kambrium, tetapi organisme yang cukup kompleks untuk meninggalkan sisa-sisa fosil pasti telah didahului oleh siklus evolusi yang panjang. Bahkan dalam formasi Archean yang sangat kuno, batu tulis dan sekis yang mengandung karbon bebas itu ditemukan oleh banyak ilmuwan itu berasumsi bahwa karbon bebas ini adalah sisa dari suatu bentuk kehidupan. Nah, dalam pengertian material, biosfer ini terdiri dari sekelompok senyawa organik kompleks. Nah, materi hidup dari sejumlah molekul organik termasuk alkohol, asam lemak, asam amino, dan purin di luar yang dibangun molekul yang lebih kompleks dari karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, dan juga ligin. Nah, kehidupan itu memiliki satu karakteristik materi yang sama, adanya molekul protein dan satu proses fisikokimia yang umum pembentukan bertahap zat organik yang dilakukan secara praktis secara isotermal. Kemudian materi hidup itu secara umum dapat dibagi menjadi dua kelas besar, yaitu tumbuhan atau produsen dan hewan atau konsumen. Asimilasi karbon dioksida melalui klorofil dan cahaya itu sangat penting bagi kehidupan di planet ini. Proses tersebut itu dapat dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu 6CO2 plus 6H2O sama dengan C6H12O6 plus 6O2.
Untuk reaksi seperti yang ditulis itu Ag-nya sama dengan 688.000 kalori dan AH-nya itu 673.000 kalori. Karena Ag positif, energi harus diberikan jika reaksi berlangsung dari kiri ke kanan. Energi ini disediakan oleh radiasi matahari. Dengan cara ini, energi pancaran sinar matahari itu diubah menjadi energi kimia senyawa organik. Kemudian reaksi sebaliknya adalah salah satu oksidasi biologis atau respirasi, dan energi yang dibebaskan dapat muncul sebagai panas atau sebagai kerja. Keseimbangan yang cukup dekat mungkin ada antara fotosintesis dan respirasi, meskipun selama seluruh waktu geologis respirasi itu telah dilampaui oleh fotosintesis, kelebihan energi yang diperoleh darinya disimpan dalam bahan organik yang diawetkan, sebagian batu bara dan minyak bumi. Fotosintesis itu tidak dapat menambahkan oksigen ke permukaan bumi kecuali beberapa produk organik ini ditarik dari reoksidasi. Kemudian mikroorganisme itu sangat penting untuk reaksi geokimia biosfer. Sebagian besar reaksi organik ini berlangsung melalui organisme yang sangat kecil. Nah, beberapa perubahan kimia yang dikatalisis oleh organisme itu seperti fotosintesis bersifat unik karena tidak memiliki analog anorganik. Lainnya hanya bisa terjadi perlahan dan jarang dalam sistem alami. Nah, mikroorganisme ini memungkinkan fiksasi nitrat dari molekul nitrogen, dan dalam sistem anaerobik itu memperoleh energi dengan reduksi sulfat menjadi sulfida dan reduksi besi. Reaksi seperti itu tuh sering meninggalkan sidik jari mereka pada siklus geokimia. Kemudian sebagian besar bahan organik yang terbentuk di biosfer itu dengan cepat didaur ulang menjadi H2O dan CO2. Ia memainkan peran penting dari reaksi geokimia di sepanjang jalan. Yang paling jelas adalah pengaruh bahan organik dalam reaksi pelapukan. Nah, tanpa asam organik dan agen pengkelat organik, serta aksi langsung mikroorganisme pada mineral, pelapukan kimia akan berlangsung jauh lebih lambat. Molekul organik yang tidak segera dihancurkan oleh aksi mikroorganisme itu dapat mengalami perubahan progresif melalui proses non-biologis. Kemudian yang selanjutnya yaitu masa biosfer. Nah, melihat biosfer itu sebagai jumlah total materi hidup, kita mungkin mencoba untuk menentukan masanya. Nah, di sini bagaimanapun kita dihadapkan oleh banyak kesulitan. Kesulitannya tidak hanya dalam perhitungan geokimia. Materi biosfer itu tidak terdistribusi secara merata seperti misalnya atmosfer. Itu juga dalam keadaan perubahan yang konstan dan siklus perubahannya itu sangat cepat. Nah, rentang hidup organisme manapun adalah menit dibandingkan dalam waktu geologis, dan siklus hidupnya berbagai organisme itu sangat bervariasi. Bandingkan kehidupan pohon reward dengan kehidupan protozoa. Terlepas dari semua kesulitan itu, pekerjaan kuantitatif dalam biogeokimia itu menuntut beberapa gagasan dalam jumlah total materi di biosfer. Kemudian Borchardt itu pada tahun 1951 itu memperkirakan bahwa jumlah total karbon dalam organisme hidup adalah 2,8 dikali 10 pangkat 11 gram. Itu produktivitas tahunan total juga merupakan angka yang penting dalam diskusi biosfer. Perkiraan terbaru untuk total produksi tahunan karbon organik adalah 118 dikali 10 pangkat 1 ton untuk lingkungan terestrial dan 55 dikali 10 pangkat 11 ton untuk lingkungan laut. Nah, total keseluruhan untuk bumi adalah 173 dikali 10 ton. Nah, kemudian menurut Rankama dan Sahama ini berat relatif hidrosfer, atmosfer, dan biosfer ini dinyatakan dengan angka-angka berikut, yaitu yang pertama itu lapisan biosfer masanya 69.100. Kemudian yaitu atmosfer, lapisan atmosfer itu masanya 300, kemudian lapisan hidrosfer itu masanya 1. Nah, jika massa biosfer ini kira-kira konstan selama 500 juta tahun terakhir dan juga siklus hidup rata-rata adalah 1 tahun, maka jumlah total materi yang telah melewati biosfer pada waktu itu sebanding dengan massa total yang telah melewati biosfer pada waktu itu sebanding dengan massa total bumi. Nah, tentu saja sebagian besar organisme itu tampak
bagi kita sebagai gumpalan bahan organik yang tidak mencolok, yang memiliki siklus hidup tertentu, berkembang biak, kemudian mati dan meninggalkan lingkungan sekitarnya sama seperti sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu komposisi biosfer. Nah, jika diperkirakan masa biosfer itu sulit, maka perkiraan komposisi rata-rata bahkan lebih materi. Kemudian, jika perkiraan masa biosfer itu sulit, maka perkiraan komposisi rata-rata itu bahkan lebih. Dan materi hidup itu sangat bervariasi dalam komposisi. Data analitik agak bervariasi dalam kualitas, dan pengetahuan kita tentang jumlah relatif berbagai organisme yang ada di biosfer sedikit lebih dari perkiraan. Nah, air itu adalah komponen utama dari semua bahan organik. Kayu itu mengandung sekitar 50% dan vertebrata itu sekitar 66%, sedangkan invertebrata itu invertebrata laut itu mungkin lebih dari 90%. Nah, tabel 10.1 itu memberikan data tentang komposisi akhir bahan biologis. Akan kita lihat nanti tabelnya. Nah, itu beberapa elemen variabel seperti vanadium dan bromium itu mungkin memainkan peran penting dalam metabolisme beberapa organisme, tetapi bagi banyak dari mereka itu tidak ada fungsi biologis yang diketahui. Banyak elemen, sejak esensial atau tidak, berbahaya di atas level yang cukup rendah. Perbedaan komposisi berbagai spesies atau individu itu memang ada, tetapi persamaannya secara keseluruhan itu lebih besar daripada perbedaannya. Secara keseluruhan itu lebih dari 60 elemen kini telah dicatat dalam analisis organisme, tetapi banyak diantaranya adalah konstituen ultramikro. Kesulitan besar itu dialami dalam membersihkan organisme untuk analisis, karena materi anorganik di permukaan dan di dalam sistem pencernaan itu tidak mudah dihilangkan. Oleh karena itu, banyak data yang dipublikasikan dan dicurigai. Pernyataan bahwa satu elemen ada dalam satu spesies dan tidak ada dari yang lain. Nah, berikut ini merupakan tabel 10.1 yaitu distribusi unsur sebagai persentase berat badan organisme. Hutchinson pada tahun 1943 itu menunjukkan bahwa potensi ionik itu signifikan dalam hal ini. Nah, dia itu menunjukkan bahwa unsur-unsur kelimpahan kerak itu sebanding sangat tidak merata diambil oleh tanaman. Ketika rasio antara unsur dalam bahan tanaman dan rata-rata dalam batuan diplot pada diagram potensial ionik, Goldsmith pada gambar 10.1 yang akan kita lihat nanti itu korelasinya lebih mudah terlihat. Nah, ini merupakan gambar 10.1 yaitu rasio konsentrasi unsur-unsur dalam tumbuhan terestrial dan di kerak bumi dalam kaitannya dengan potensi ionik. Karena tumbuhan merupakan bagian terbesar dari materi hidup, jadi hewan itu bergantung pada tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya. Perkiraan distribusi unsur-unsur dalam tumbuhan laut dan darat dapat memberikan perkiraan pertama komposisi kimia biosfer. Kompilasi semacam itu yang disusun oleh Bowen pada tahun 1966 itu dijelaskan atau diberikan dalam tabel 10.2. Berikut merupakan tampilan dari tabel 10.2 distribusi unsur terpilih dalam jaringan kering tumbuhan laut dan darat dalam ppm. Elemen yang pertama ada Ag. Pada tumbuhan laut itu terdapat 0,25, pada tumbuhan darat 0,06, dan pada darat atau tanah 0,1. Yang elemen yang kedua yaitu Al, itu pada tanaman laut 60, pada tanaman darat 500, dan pada tanah 71,0000. Begitupun selanjutnya dapat dilihat pada tabel yang ada di PPT. Berikut merupakan tabel dari 10.3 komposisi dasar atau persen berat organisme berbeda, di mana O pada Calanosphere marsicus sama dengan 79,99, O pada alfalfa sama dengan 77,90, dan O pada men sama dengan 62,81. Kemudian untuk H itu 10,21 pada Calanosphere marsicus, itu
Kemudian C itu 11,34 untuk alfalfa, dan C pada men itu sama dengan 19,37. C pada Calanus mimosicus itu sama dengan 6,10. H pada alfalfa itu sama dengan 8,72, dan H pada men sama dengan 9,31. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel 10.3. 4. Deposit biogenik. Mikroorganisme mungkin memainkan peran penting dalam pembentukan banyak deposit biogenik. Bukti untuk ini secara hati-hati disajikan oleh Birsteser pada tahun 1954. Bakteri dan ganggang itu mampu melakukan aktivitas kimia yang hebat. Beberapa jenis endapan oksida besi terhidrasi memanfaatkan jenis energi reaksi 4 FeCO3 plus O2 plus 6H2O menghasilkan 4 FeOH 3 kali 4 CO3 plus 40.000 kalori. Sulfida adalah salah satu mineral biogenik yang paling banyak ditemukan di mana-mana. Sulfat direduksi oleh bakteri untuk membentuk hidrogen sulfida yang bereaksi dengan besi untuk membentuk pirit. Pirit, konstituen umum dalam batuan sedimen, dapat bertindak sebagai pemulung untuk mengakumulasi elemen jejak alkopilik. Sebagian besar bahan organik di kerak bumi adalah dalam bentuk molekul tersebar di dalam batuan sedimen. Studi tentang asal bahan biogenik itu menyajikan masalah-masalah diantaranya yaitu sifat dan komposisi organisme induk, cara akumulasi bahan organik, dan reaksi di mana ia diubah menjadi produk akhir. Gambar 10.2 diagram yang menunjukkan hubungan umum antara jenis bahan berkarbon, di mana sebelah kiri terdapat H plus C atau hidrokarbon, dan di sebelah kanan itu terdapat C plus H plus O dalam kurung atau N plus S. 5. Asal-usul batubara. Bukti geologi memberikan pembenaran yang cukup untuk keyakinan bahwa batu bara telah terbentuk dari sisa-sisa tanaman terestrial. Bakteri memainkan peran utama dalam tahap pertama pembentukan batu bara karena kandungan nitrogen bakteri itu mencapai 13%. Oksigen dalam batu bara dianggap hadir sebagai gugus hidroksil atau fenolik, karboksil, metoksil, dan karbonil. Hal ini diilustrasikan pada gambar 10.3 yang menunjukkan bahwa pada batu bara peringkat yang lebih tinggi, gugus fenolik dan karbonil, dipertahankan tetapi yang lain itu telah habis. Gambar 10.3 menunjukkan gugus fungsi dengan oksigen dalam berbagai batu bara, di mana jika kita lihat grafik yang menunjukkan perbandingan persentase oksigen dengan persentase karbon, sebelah kiri itu dapat kita lihat bahwa semakin tinggi persentase oksigen, maka garisnya itu semakin ke bawah itu semakin tinggi persentase karbon, sehingga dapat kita simpulkan bahwa persentase oksigen semakin tinggi, maka persentase karbonnya juga semakin tinggi. Selanjutnya yaitu untuk tabel 10.4 komposisi rata-rata bahan bakar. Untuk Wurtz itu karbonnya 49,65, hidrogen 6,23, nitrogen 0,92, dan oksigen 43,20. Untuk Pit itu karbon 55,44, hidrogen itu 6,28, nitrogen 1,72, dan oksigen 36,56. Untuk Lignite itu karbonnya 72,95, hidrogen 5,24, nitrogen 1,31, dan oksigen 20,50. Begitupun untuk selanjutnya dapat dilihat pada slide PPT. Tabel 10.4 itu memberikan komposisi rata-rata kayu, gambut, dan 3 peringkat berturut-turut lebih tinggi dari batu bara lignite, batu bara bituminus, dan antrasit. Faktor geologis yang menentukan peringkat suatu batu bara diantaranya adalah lamanya waktu sejak penguburan atau batu bara Paleozoikum umumnya berperingkat tinggi, batu bara tersier berperingkat rendah,
Tetapi banyak pengecualian diketahui dan sekarang diyakini bahwa waktu tidak memiliki pengaruh langsung pada peringkat. B. Aksi panas dari pergerakan bumi atau dari intrusi batuan beku. Yang C. Tekanan yang dihasilkan dari kompresi selama pelipatan dan patahan. Dan yang D. Peningkatan tekanan dan suhu akibat kedalaman penguburan. Transformasi bahan nabati menjadi batu bara itu melibatkan dua tahap, di mana satu sebagian besar biokimia dan metafor yang lainnya. Tahap biokimia pada dasarnya adalah bagian dari konversi bahan nabati menjadi gambut, di mana mikroorganisme itu aktif dalam menyusun kembali bahan organik. Pembuatan gambut itu melibatkan proses-proses, diantaranya yang pertama itu dekomposisi zat-zat yang larut dalam air secara cepat, yang kedua penguraian senyawa selulosa yang lambat. Sifat gambut sangat bergantung pada kelengkapan penguraian senyawa-senyawa ini. Dan yang ketiga, akumulasi bertahap dari substansi sel mikroorganisme yang menyebabkan peningkatan kandungan nitrogen. Baik, berikutnya yaitu gambar 10.4, hubungan kedalaman volatil untuk batubara bituminus dan antrasit Inggris, dihitung berdasarkan basis kering dan bebas abu. Volatilitas kedalaman di sejumlah ladang batubara dan telah menunjukkan gambar 10.4, pola umum distribusi volatilitas kedalaman untuk batubara Inggris dari bituminus peringkat rendah 42% volalit meter, hingga antrasit 5% bahan yang mudah menguap. Dia menyajikan bukti yang baik bahwa kedalaman penguburan adalah penyebab kenaikan peringkat, kecuali di daerah metamorfosis kontak. Untuk transformasi gambut menjadi batubara bituminus peringkat rendah, ia memperkirakan kedalaman penguburan 7.500 kaki, dan untuk transformasi menjadi antrasit dengan bahan mudah menguap 5%. Kedalaman penguburan sekitar 19.000 kaki. Data ini dapat digunakan secara terbalik untuk menentukan kedalaman asli penguburan lapisan batubara yang posisinya saat ini adalah hasil dari gerakan elektronik atau erosi. Berikutnya, secara kimiawi, perpindahan dari kayu ke antrasit terutama disebabkan oleh peningkatan karbon yang dibarengi dengan penurunan oksigen. Hidrogen juga berkurang, tetapi jauh lebih lambat. Prosesnya pada dasarnya salah satu reduksi rasio HO persen berat, yaitu 1:8 pada selulosa dan 1,7 pada kayu, meningkat menjadi 1:1 pada antrasit. Perubahan komposisi dari gambut menjadi antrasit dalam hal perubahan karbon dan hidrogen ditunjukkan secara diagram pada gambar 10.5. Pada gambar 10.5, perubahan komposisi dihitung pada kering bebas abu. Dasar dalam seri dari gambut ke antrasit dalam hal kandungan karbon dan hidrogen yang disebut pita batubara. Penelitian tentang susunan kimia batubara telah menunjukkan bahwa bahan batubara pada dasarnya terdiri dari zat organik kompleks dan berat molekul tinggi. Studi tentang produk pemecahan batubara menunjukkan bahwa senyawa ini sebagian besar aromatik dan bahwa tingkat aromatisinya meningkat dengan peringkat. Sampai akhirnya aromatisasi lengkap untuk grafit dapat dicapai. Oksigen jelas hadir sebagai gugus OH dan COOH dan dikeluarkan selama peningkatan peringkat sebagai air dan karbon dioksida, atau pada tahap awal dengan pencucian selektif oleh air tanah. Berikutnya, asal-usul minyak bumi. Minyak mentah diasumsikan sebagai campuran dalam kesetimbangan termodinamika. Komposisinya harus dapat dihitung, asalkan tersedia data termodinamika yang memadai tentang banyak kemungkinan hidrokarbon yang tersedia. Petunjuk penting tentang asal-usul minyak bumi dapat diperoleh dari pengetahuan tentang komposisinya. Minyak mentah menunjukkan keteguhan yang luar biasa dalam komposisi dasar, di mana kandungan karbon 83 hingga 87%, kandungan hidrogen 11 hingga 14%, dan unsur-unsur lain terutama oksigen, nitrogen, dan belerang hingga maksimum sekitar 5%. Lebih dari 99% dari banyak minyak bumi mentah terdiri dari karbon dan hidrogen saja. Berikutnya tabel 10.10 yaitu komposisi kimia dasar zat organik. Dapat kita lihat pada fitoplankton mengandung karbon sebanyak 45, hidrogen sebanyak 7, oksigen sebanyak 45, dan nitrogen sebanyak 3. Dan seterusnya dapat dilihat pada zooplankton dan lain sebagainya.
Jelas konversi bahan asli ke minyak bumi harus melibatkan penghilangan oksigen yang efisien. Plankton sebagai organisme tingkat tinggi mengandung karbohidrat, protein, dan lemak yang sejumlah kecil hidrokarbon ditemukan di atom. Pada kematian organisme planktonik dimakan atau tenggelam ke dasar untuk menjadi bagian dari sedimen laut. Penyidikan oseanografi telah mengungkapkan lingkungan pengendapan di mana bahan organik dapat diawetkan untuk penguburan dan transformasi akhir menjadi minyak bumi. Selanjutnya, ketujuh, konsentrasi elemen minor dalam deposit biogenik. Dalam hal komposisi rata-rata kerak bumi, batu bara dan minyak bumi sangat kaya akan karbon dan hidrogen. Dan kadang-kadang dalam nitrogen dan belerang. Selain itu, endapan biogenik sering menunjukkan konsentrasi unsur langka yang luar biasa. Contoh klasiknya adalah penemuan Goldsmith 1,6% GeO2 dalam abu batu bara dari distrik Newcastle di Inggris. Angka yang telah dilampaui oleh penemuan hingga 7,5% germanium dalam abu lignit dari distrik Columbia. Berikutnya, gambar 10.6 tentang rentang kandungan trace elemen abu batu bara. Batangan padat adalah untuk data dari literatur. Batangan terbuka adalah untuk penentuan pada batu bara New South Wales. Unsur-unsur yang ada pada tabel ini sangat berbeda dalam perilaku geokimia. Baik elemen kalkofil dan litofil hadir, meskipun kalkofil mendominasi, jari-jari ionik dan atomik tampaknya tidak signifikan, karena asosiasi dalam abu batu bara mencakup unsur-unsur dengan jari-jari kecil, sedang, dan besar. Beberapa kemungkinan dapat disarankan untuk pengayaan unsur langka dalam abu batu bara. Pertama, unsur tersebut diakumulasikan oleh proses vital tanaman yang berbentuk bahan induk batu bara. Lalu yang kedua, unsur tersebut diendapkan dari air, tanah melalui adsorpsi atau reaksi kimia selama coalification. Lalu ketiga, unsur tersebut merupakan bagian dari bahan mineral yang diendapkan bersama dengan bahan organik. Kemudian masuk pada pembahasan nomor 8, siklus geokimia karbon. Karbon, meskipun bukan salah satu unsur yang paling melimpah di bumi, memainkan peran penting, mungkin yang paling penting, dalam geokimia. Pada tahun 1933, Goldsmith mengembangkan konsep siklus karbon baik dalam aspek biologis dan geologisnya, dan membuat perkiraan kuantitatif jumlah karbon di berbagai bagian siklus. Beberapa dari perkiraan ini telah direvisi oleh pekerja kemudian, terutama Borchardt tahun 1951 dan Wickman pada tahun 1956. Invensintrasi geokimia karbon diberikan pada tabel 10.7. Tabel 10.7 menginventarisasi geokimia dari karbon di bumi, di mana batu vulkanik mengandung karbon organik sebesar 2.200, kemudian karbonatnya sebesar 2.700, dan batu-batu lainnya dapat dilihat pada tabel. Berikutnya, gambar 10.7 mengenai interaksi antara siklus belerang dan karbon biokimia dan cara mereka mengendalikan siklus oksigen. Ketebalan garis menunjukkan perkiraan besarnya laju aliran tahunan. Nilai numerik menandakan kandungan oksigen total dalam 10-15 metrik ton. Baik sebagai molekul oksigen, oksigen tenggelam atau FeS, atau jumlah setara oksigen yang dilepaskan atau C organik. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.